Ya, air mutlak itu bisa menjadi sarana untuk menyucikan. At-tahirul mutahhir. Dia suci, menyucikan. Ya, dia dapat digunakan untuk bersuci. Wa huwal ma'ul mutlaqul baqi ala wasfi khilqatihi allati khalaqahu Allahu 'alaiha. Itu air mutlak. Ya, air mutlak yang tetap dalam karakteristik penciptaannya, ya, sesuai dengan karakteristiknya yang Allah ciptakan. Artinya dia berada dalam sifat aslinya. Wala yukhrijuhu an kaunihi ma'an mutlaqan taghayyuruhu bituli muksin aw bisababi turabin aw tuhlub. Dan tidak mengapa, ya, tidak mengeluarkan sifat kemutlakannya, tidak mengubah dia sebagai air mutlak kalau perubahan itu disebabkan karena lamanya berdiam. Jadi air itu kalau lama tidak mengalir, dia berdiam lama, maka bisa jadi akan ada perubahan fisik, ya. Tetapi itu tetap disebut sebagai air mutlak. Kemudian au bisa babi turab, atau karena adanya tanah. Biasanya habis hujan, ya. Habis hujan itu ada misalnya air itu yang bercampur dengan tanah atau lumpur, dia berwarna kecoklatan. Maka itu juga tidak mengapa. Ya, dalam mazhab Syafi'i juga dianggap tetap sebagai air mutlak. Ya. Au tuhlub, atau ada lumut. Ya, wa huwa syai'un akhdaru ya'lul ma'a min tulil muks. Ya, ini biasanya berwarna hijau, ya. Dia mempengaruhi warna air kalau air itu lama berdiam, ya. Bisa di kolam-kolam itu kalau lama tidak dibersihkan dia tumbuh lumut, ya, warna kehijauan. Nah, biasa airnya juga mengalami perubahan. Itu juga tidak mengapa karena airnya masih dianggap sebagai air mutlak. Au taghayyuruhu bisa babi maqarrihi au mamarrih. Bisa juga perubahannya itu, yang ini perubahan yang tidak mengapa, ya, tidak mengeluarkan dia dari kemutlakannya. Jadi dengan sebab dia melewati, ya, dia berada di satu tempat atau dia melewati satu tempat yang itu bisa mengubahnya, ya. Misalnya kawujudihi fi ardin kibritiyah, misalnya dia berada di tanah yang banyak belerangnya, banyak sulfurnya. Biasanya di gunung, ya. Dulu kami waktu masih mahasiswa itu pernah naik ke Kawah Ijen di daerah Banyuwangi itu. Itu memang kawahnya itu banyak belerangnya. Nah, itu warnanya itu kalau dilihat dari jauh itu kuning, ya, kekuningan. Tapi kalau diambil itu masih seperti air. Kalau dipakai itu gatal. Ya, gatal. Jangan coba-coba mandi, gatal sekali. Ya, kami sempatkan cuci muka saja itu gatal, lama baru hilang. Ya, tapi tetap dianggap sebagai air mutlak. Ya. Bisa dipakai bersuci. Au mururihi 'alaiha, atau dia melewati. Ya, dia melewati satu wilayah, satu daerah yang di situ itu banyak belerangnya sehingga juga berbau. Tapi tetap dianggap sebagai air mutlak, dapat dipakai bersuci. Mengapa demikian? Wa dzalika li ta'azzuri saunil ma'i an dzalik. Karena sulit, ya, menjaga air itu terhindar dari hal yang demikian. Nah, kalau memang sumbernya seperti itu, tempat belerang, ya sulit membuat air itu terhindar dari hal yang demikian. Maka ini tidak mengapa, ya. Wal aslu fi tuhuriyatil ma'il mutlak. Asal atau dasar kesucian air mutlak itu adalah hadis, ya, ma rawahul Bukhari wa ghairuh, yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari, ya, dan lain-lain. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata, qama a'rabiyun fabala fil masjid.
berdiri ya seorang Arabi, ada orang Arab Badui yang tinggal di pedalaman ya, Arab kampung. Lalu orang itu berdiri, dia kencing di masjid. Dia kencing di masjid, Masjid Nabawi. Orang-orang itu tentu saja kaget ya. Ini orang Arab kampung tiba-tiba berdiri lalu dia buang air di masjid. Kencing ya. Faqama ilaihi an-nasu liyaqau bih. Lalu orang-orang kemudian berdiri itu hendak hendak melabrak yang bersangkutan. Nah, ini orang kurang ajar sekali ini ya, kencing di masjid. Nah, ternyata faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Da'uhu, biarkan saja dia. Biarkan." Ya, ini di antara kelembutan Nabi SAW dalam berdakwah ya. Beliau memilah antara orang yang tidak paham dengan orang yang paham. Jadi orang yang tidak paham itu tidak boleh disikapi seperti orang yang paham. Ini orang Arab pedalaman, tidak pernah lihat masjid, ya kencing sembarangan ya, maka dalam tanda petik ketika dia melakukan itu wajar kalau dia buang air di situ ya, meskipun itu kesalahan ya, tetapi Nabi katakan da'uhu wa hariku ala baulihi sajla. Ya, sajla mimma. Jadi siramkan di tempat bekas kencingnya tadi itu satu timba air besar ya. Au zanuba mimma. Jadi semacam ember berisi air. Lalu beliau katakan fa inna ma bu'ithum muyassirina wa lam tub'atsu mu'assirin. Kalian itu diutus apa? Untuk memudahkan, bukan diutus itu untuk menyulitkan ya. Jadi harus kita bedakan antara orang melakukan kesalahan itu karena tidak paham bahwa itu adalah kesalahan dengan orang yang memang sengaja melakukan itu ya. Liyaqau bihi ya, dia maknanya itu adalah liyusjiruhu bil qawli awil fi'li, maksudnya mereka hendak melabrak orang tersebut ya, baik dengan ucapan atau dengan perbuatan. Kemudian ada kata sajlan, itu maknanya dalwan mal'a bil ma, satu wadah yang penuh berisi air. Wa misluhu zanub ya, contohnya adalah zanub. Zanub itu timba besar, bacanya zanub ya, hati-hati jangan dibaca dengan dhammah. Kalau dibaca zunub itu lain artinya, itu dosa, jamak dari kata zambun ya. Jadi jangan dibaca zunub tapi zanub. Zanub itu timba besar. Fa amru Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi iraqatil ma'i ala makanil bauli dalilun annahu fihi khasiyatut tathhir. Ya. Perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menuangkan air di tempat buang air kecilnya tadi si orang Arab Badui itu dalil bahwa pada air itu berarti ada khasiat menyucikan. Dia bisa menyucikan. Karena kalau tidak bisa ngapain juga disuruh siram. Ya, ini dalil bahwa air itu ya, air mutlak itu bisa menjadi sarana untuk menyucikan.